Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik kan? Ketemu lagi sama kakak hari ini. Hari ini kita akan beribadah, ibadah Jumat ya adik-adik. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, puji dan syukur ya Bapa, Kau masih memberikan kami waktu ya Bapa untuk beribadah kehadirat-Mu. Bapa, pada hari ini kami ingin beribadah ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat menjalankan ibadah kami ini dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah drama tentang penyaliban Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin seorang raja yang bijaksana. Aku adalah raja. Aku akan sangat berusaha menciptakan negeri yang sangat aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatku. Aku membuat hukum dan peraturan untuk menjaga keadilan di negeri ini. Suatu hari, ada pencurian bahan makanan di perkemahan tentara. Salah seorang prajurit pun melapor kepada atasan mereka. Lapor, Jenderal. Ada apa? Persediaan makanan telah dicuri. Apa? Kecurian lagi? Apa saja kerja kalian? Ini bukan yang pertama kali kita alami. Saya sudah bilang untuk memperketat penjagaan, kan? Kami sudah menutup semua pintu masuk dan keluar, Jenderal. Pasti pencurinya masih ada di sekitar perkemahan. Kalau begitu, geledah semua perkemahan. Seharusnya pencurinya tidak jauh dari sini, karena semua pintu gerbang sudah ditutup. Siap, Jenderal. Semua tentara menggeledah perkemahan tentara, dan akhirnya pencuri tertangkap dengan barang bukti. Kepala tentara pun menggelandang pencuri yang wajahnya ditutupi dengan kain ke hadapan sang raja. Ya Raja, belakangan ini persediaan makanan di perkemahan tentara selalu hilang.
Setelah kami menggeledah semua perkemahan, ternyata salah satu tentara kami yang mencuri. Terima kasih atas laporannya. Sesuai dengan hukum yang berlaku, pencuri harus dihukum. Keadilan di negeri ini harus ditegakkan sesuai hukum yang ada. Sesuai hukum, pencuri harus dihukum sebanyak cambuk 40 kali. Mendengar hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, si pencuri menjadi ketakutan dan memohon ampun. Ampuni saya, Raja. Tolong ampuni saya. Jangan hukum saya, Raja. Raja yang awalnya tidak mengenali sang pencuri karena wajah si pencuri ditutup, tetapi saat mendengar suara permohonan ampun sang pencuri, Raja merasa mengenali suara itu, lalu memerintahkan pengawal untuk membuka penutup wajah si pencuri. Buka penutup wajahnya. Dan betapa terkejutnya Raja ketika penutup wajah si pencuri dibuka. Ternyata dia adalah sahabat Pangeran Mahkota, anaknya Raja. Raja sudah menganggap sahabat Pangeran Mahkota itu seperti anaknya sendiri, dan ia juga sangat mengasihi sahabat anaknya itu. Hati Raja menjadi sangat sedih, adik-adik. Raja juga yakin bahwa saat ini anaknya, sang Pangeran Mahkota, pasti juga merasakan kesedihan yang sama. Raja menjadi bingung, adik-adik. Bagaimana ia harus menjalankan hukumannya? Di tengah-tengah kebingungan sang raja, tiba-tiba putra mahkota menghadap raja. Ayah, izinkan saya memohon ampun bagi pencuri. Dia adalah sahabatku. Anakku, ayah tahu dia sahabatmu dan kau sangat mengasihinya. Ayah pun sangat mengasihinya. Tapi anakku, jika ayah mengampuni seorang yang bersalah, maka itu berarti ayah adalah raja yang tidak adil. Hukum harus ditegakkan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Kalau begitu, izinkan saya menggantikan pencuri ini untuk menerima hukuman. Tidak bisa. Apa kau tidak tahu bahwa hukumannya adalah hukuman cambuk 40 kali? Jangan dikira karena kamu anakku, maka hukuman itu akan dibatalkan. Sudah ayah katakan bahwa keadilan tetap harus dijalankan. Bagaimana mungkin ayah rela kau yang menggantikan hukumannya? Ayah, bukankah ayah juga mengasihi sahabatku seperti aku mengasihinya? Hanya ini satu-satunya jalan agar ia bebas dari hukuman dan keadilan juga tetap terlaksana. Saya siap menerima hukuman cambuk untuk menggantikan sahabatku. Baiklah kalau begitu. Siapkan pelaksanaan hukuman cambuk. Adik-adik, sebelum pangeran menjalani hukuman, ia menemui sahabatnya dan memeluknya dengan penuh kasih. Aku dan ayahku sangat mengasihimu dan tidak ingin kamu dihukum. Pangeran, ampuni aku. Setelah itu adik-adik, kepala tentara pun kemudian menyiapkan hukuman cambuk. Raja turun dari takhta untuk memeluk anak kesayangannya. Nah, adik-adik yang di rumah, kalian sudah melihat sendiri tadi bagaimana dramanya. Raja yang adil tetap melaksanakan hukuman walaupun yang menggantikan hukuman adalah anak kesayangannya. Kenapa? Karena keadilan harus ditegakkan. Raja mengasihi si pencuri, anak juga mengasihi pencuri. Nah, satu-satunya jalan agar si pencuri tidak menjalankan hukuman adalah melalui pengorbanan si pangeran. Demikian juga dengan Allah kita, adik-adik. Allah kita adalah Allah yang kasih, tidak ingin menghukum kita, tapi juga sekaligus Allah yang adil, harus menghukum kita. Orang yang berdosa, apa hukumannya? Maut, neraka. Nah, kalau kalian perhatikan, Allah yang mengasihi tidak ingin menghukum dan Allah yang adil harus menghukum. Sepertinya ada dilema ya, Dek. Bagaimana Allah mempertemukan kedua sifatnya ini, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita, adik-adik. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sangat mengasihi kita, adik-adik. Nah,
Karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka seharusnya kita juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Melalui apa? Melalui ucapan syukur kita, adik-adik. Ucapan syukur kita bisa berupa dengan baca Alkitab, berdoa, membantu orang tua, rajin ke gereja, dan perbuatan yang lainnya. Perbuatan baik lainnya. Oleh karena itu adik-adik, yuk di hari Jumat Agung ini kita melakukan perenungan untuk diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan kita. Selamat hari Jumat Agung untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, tadi kita sama-sama mendengar cerita dari drama yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu, di mana menceritakan dan kita memperingati pada hari ini Jumat Agung, di mana peringati kematian Tuhan Yesus. Nah, bagi kita semua, mari kita ambil cerita tadi menjadi hal yang lebih baik lagi kepada kita dan juga menjadi satu penyemangat lagi bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia cinta kepada kita dan cinta kepada semua orang. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama kita sambut pujian kita bersama-sama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda ombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita akan bersama-sama berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, buat adik-adik atau mama papa yang ada di rumah yang ingin memberikan persembahannya, dapat melalui keris yang ada tertera di layar ini dan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja. Terima kasih. Mari kita satukan kita bersatu dalam doa. Ya Bapa dalam Tuhan Kristus, terima kasih Bapa karena segala kasih anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa buat di hari ini, pada hari Jumat Agung ini Bapa, kami diingatkan bahwa begitu besar kasih-Mu sehingga Tuhan Yesus Kristus dapat dan mati di kayu salib dan kami memperingatinya pada hari ini. Ya Bapa, karena begitu besarnya kasih-Mu dan cintanya kepada kami, biarlah kami di sini anak-Mu semakin mengerti akan cinta kasih-Mu saja. Ya Bapa, kami menyerahkan segala aktivitas kegiatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Yang doa kami Bapa, kami juga menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Jumat Agung adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada kamu, pada saya. Yesus disalibkan karena cinta